Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi yasrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Ghaffar ya Karim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sueb MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah. Perkenalkan, nama saya Denia Isabel Rahayu dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Sesuai instruksi Bapak pada siang hari ini, bersamaan dengan video ini, Denia akan mencoba mempresentasikan materi yaitu Islam dan persoalan hidup dan kerja. Di sini hakikat hidup dan kerja itu sendiri sebetulnya merupakan dua hal yang saling berhubungan, di mana hidup itu sendiri sebetulnya adalah bekerja dan bekerja itu adalah usaha untuk hidup. Di sini Islam memandang bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna daripada makhluk lainnya karena kita memiliki akal, bukan hanya memiliki ruh dan jiwa atau hati, tapi kita juga diberikan akal pikiran yang dapat memberikan kita arahan tentang yang baik dan yang benar, serta akal pikiran untuk melakukan kegiatan yang positif. Di sini dalam Islam memandang bahwa hakikatnya bekerja untuk hidup itu seperti kita berjihad. Kenapa? Karena Islam memandang bahwa ketika kita berusaha dalam kehidupan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia seperti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa rahmat yang Allah berikan bagi orang-orang yang rajin bekerja di dunia, entah itu tujuannya untuk dunia itu sendiri, dan yang paling utama adalah jika tujuannya untuk akhirat, maka ia akan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Karena ia menjalankan perintah Allah untuk mensyukuri nikmatnya dengan cara yaitu mensyukuri apa yang ia miliki, baik itu potensi, pikiran, maupun anggota tubuh yang ia miliki untuk kebaikan. Di sini jika kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita, baik itu hanya kepentingan dunia maupun jika baik untuk kepentingan akhirat, maka rahmat yang Allah berikan itu lebih tinggi dan hakikatnya ia memiliki posisi yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Lalu di sini jika kita pikirkan, apakah di dalam mencapai ketakwaan itu sendiri dalam bekerja ada yang diharuskan? Ya, ada. Karena akhlak dalam bekerja itu sendiri akan mempengaruhi ketakwaan dan akan mempengaruhi nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala atau dalam pandangan Islam itu sendiri. Di sini Islam memandang bahwa akhlak seseorang dalam bekerja itu yang pertama, ia harus tulus tanpa adanya paksaan. Dalam artian di sini jangan sampai ia bekerja memang karena hanya diperintah, atau contohnya ya dia sebetulnya ingin bermalas-malasan gitu, tapi karena dipaksa bekerja ia bekerja. Lalu yang kedua, selalu merasa diawasi. Dalam artian di sini bukan hanya oleh atasan seperti HRD atau manajer, mungkin pimpinan langsung, tapi di sini maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ketika kita dalam bekerja itu sering sekali ada korupsi waktu, korupsi uang, atau mungkin segala yang lainnya yang menyimpang. Nah, itu merupakan pelanggaran kepada Allah karena kita melakukan kecurangan. Tapi orang yang akhlak pekerjanya baik, ia akan menghindari hal tersebut. Ia merasa bahwa tidak boleh ada curang dalam bekerja, baik ia sebagai karyawan maupun ia sebagai pemilik usaha itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu patuh terhadap aturan yang diberikan baik secara syariat maupun secara konstitusional dan prosedur perusahaan. Karena di sini dalam artian ketika kita tunduk selagi itu tidak melanggar syariat, itu sama dengan kita menghormati dan kita mematuhi apa yang berlaku, sehingga pekerjaan yang kita lakukan pun akan lebih berkah insya Allah. Lalu yang keempat yaitu selalu bersyukur. Maksudnya di sini mengeluh boleh, tapi jangan sampai menjadikan hal tersebut cara kita bersuudzon kepada Allah, apalagi ketika kita merasa lelah dengan pekerjaan lalu kita merasa bahwa Allah sedang mempermainkan kita untuk merasa lelah, padahal jika kita ikhlas dalam mengerjakannya dan akhlak kita dalam bekerja itu baik, kita akan bersyukur. Karena kenapa masih banyak di luar sana orang-orang yang lelah karena mencari pekerjaan, bahkan banyak orang yang lelah karena selalu mendengar dirinya diejek pengangguran. Lalu di sini jika hal tersebut
terjadi dan akhlak tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan muncul profesionalisme dalam bekerja. Dalam artian di sini, dia tahu prosedur yang harus ditaati, dia juga ahli di dalam bidangnya. Jikapun masih belajar, tidak apa-apa, tapi jangan sampai menjadikan hal tersebut untuk berlaku curang di dalam pekerjaan. Maka dari itu di dalam Islam sendiri, profesionalisme dalam bekerja itu diharuskan. Kenapa? Jangan sampai pertama, jika kita menjadi pimpinan, kita seperti menyiksa kepada pekerja kita gitu. Ketika dia belum bisa, terus kita paksa-paksa, tapi ternyata memang itu bukan bidangnya. Atau ketika kita menjadi pekerja, terus kita pura-pura bisa, pura-pura ahli, takutnya membahayakan orang lain atau justru bisa membahayakan diri sendiri. Dan juga yang paling parah itu bisa merugikan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.